Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Nanda Rahmadanisa dan rekan saya Siti Aminatul Munawaroh, dan saya Shirley Yulinasari Cahyanimulan. Di sini kami akan mempresentasikan materi siklus akuntansi tahap pencatatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi. Dalam melakukan pencatatan harus berdasarkan sumber atau bukti transaksi keuangan. Transaksi adalah segala kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan perubahan posisi keuangan. Sumber pencatatan dalam akuntansi adalah berupa bukti transaksi yang berisi data mengenai transaksi yang telah dilakukan. Bukti transaksi sangat diperlukan untuk memastikan keabsahan transaksi yang terjadi. Bukti transaksi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan. Jenis bukti transaksi intern antara lain: yang pertama, bukti kas masuk. Tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar. Tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai. Yang ketiga, memo. Bukti pencatatan antar bagian atau antar manajer dan bagian lain dalam perusahaan. Yang kedua, bukti transaksi ekstern. Bukti yang berasal dari luar perusahaan disebut bukti ekstern. Jenis bukti transaksi ekstern antara lain: kwitansi. Tanda bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang. Contoh kwitansi bisa dilihat di makalah. Yang kedua, nota kontan. Tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Contoh nota kontan bisa dilihat di makalah. Yang ketiga, contoh kredit. Dokumen terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Nota kredit ditandatangani oleh penjual. Arti nota kredit adalah penjual mengurangi piutang usaha yang akan ditagih kepada pembeli. Contoh nota kredit sudah ada di makalah. Yang keempat, nota debit. Dokumen terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Arti nota debit adalah mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Contoh nota debit sudah ada di makalah. Yang kelima adalah faktur atau invoice. Suatu dokumen yang dibuat sebagai bukti pendukung penjualan, faktur penjualan, dan pendukung pembelian dalam kurung faktur pembelian. Dalam faktur tersebut tercantum nama, alamat pembeli atau penjual, syarat-syarat, nama barang, dan harga. Faktur biasanya dibuat dalam beberapa rangkap. Contoh faktur sudah ada di makalah. Yang keenam, cek. Merupakan suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang disebutkan namanya dalam cek atau kepada orang pemegang cek tersebut. Contoh cek sudah ada di makalah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda Rahmadanisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan transaksi dalam jurnal. Sebelumnya, jurnal adalah alat untuk mencatat dan meringkas transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan di dalam buku harian. Jurnal berfungsi untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan buku jurnal adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara ringkas, permanen, dan lengkap, serta disusun secara kronologis untuk referensi di masa mendatang. Manfaat dari penggunaan jurnal adalah sebagai berikut. Jurnal adalah alat pencatatan yang bisa menggambarkan pos-pos yang terpengaruh transaksi. Manfaat penggunaan jurnal akan mempermudah melihat transaksi yang didebet atau dikredit.
Kedua, jurnal adalah alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis sehingga dapat memberi gambaran yang lengkap mengenai seluruh transaksi perusahaan sesuai dengan urutan kejadiannya. Ketiga, jurnal menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi, sehingga mempermudah dalam melihat dan memahami suatu transaksi. Selanjutnya adalah bentuk jurnal. Bentuk jurnal itu ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi paling awal adalah jurnal umum. Jurnal umum memiliki bentuk yang sederhana dan dapat mencatat transaksi sesuai dengan urutan waktunya secara kronologis. Bentuk jurnal umum adalah sebagai berikut, dengan keterangan: halaman berisi halaman jurnal, kolom tanggal berisi tanggal saat terjadinya transaksi, kolom keterangan berisi nama akun atau perkiraan yang akan didebet ataupun dikredit, kolom referensi berisi nomor akun jika transaksi sudah diposting ke buku besar, dan apabila transaksi belum diposting ke buku besar, maka kolom referensi tidak diisi. Kemudian kolom debit berisi jumlah yang akan didebet, dan kolom kredit berisi jumlah yang akan dikredit. Selanjutnya, studi kasus berikut ini akan mempermudah kita dalam memahami pencatatan transaksi dalam jurnal. Studi kasus berikut merupakan transaksi bengkel cahaya abadi pada periode 2021. Nah, jika transaksi tersebut dicatat dalam jurnal umum, akan terlihat seperti berikut ini. Bengkel Cahaya Abadi, Jurnal Umum, periode Februari 2021, Jurnal Umum, halaman 1, tanggal 2 Februari 2021, kas bertambah di sisi debit 30 juta, modal tuan sabar, bertambah di sisi kredit 30 juta. Tanggal 3 Februari, peralatan bengkel bertambah di sisi debit 5 juta, kas berkurang di sisi kredit 2.500.000, utang usaha bertambah di sisi kredit 2.500.000. Tanggal 5 Februari, kas bertambah di sisi debit 10 juta rupiah, utang bank bertambah di sisi kredit 10 juta rupiah. Tanggal 9 Februari, kas bertambah di sisi debit 7.500.000, pendapatan jasa bertambah di sisi kredit 7.500.000. Tanggal 13 Februari, utang usaha bertambah di sisi debit 1 juta, kas berkurang di sisi kredit 1 juta rupiah. Tanggal 15 Februari, kas bertambah di sisi debit 2 juta rupiah, piutang usaha bertambah di sisi debit 1 juta rupiah, pendapatan jasa bertambah di sisi kredit 3 juta rupiah. Tanggal 20 Februari, kas bertambah di sisi debit 500.000, piutang usaha berkurang di sisi kredit 500.000. Tanggal 23 Februari, beban gaji bertambah di sisi debit 3 juta rupiah, kas berkurang di sisi kredit 3 juta rupiah. Tanggal 25 Februari, beban telepon listrik dan air bertambah di sisi debit 1 juta rupiah, kas berkurang di sisi kredit 1 juta rupiah. Pada tanggal 28 Februari, prive bertambah di sisi debit 500.000 dan kas berkurang di sisi kredit 500.000. Sehingga jumlah sisi debit 61.500.000 rupiah dan jumlah pada sisi kredit 61.500.000 rupiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aminatul. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Nanda Rahma dan Nisa. Tahap pencatatan yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan. Penggolongan akun-akun di dalam buku besar terdiri dari akun neraca atau akun real dan akun laba rugi atau akun normal. Bentuk akunnya ada dua, yaitu bentuk skontro berlajur dan skontro T. Yang kedua, bentuk stafel, yaitu stafel bersaldo tunggal dan stafel bersaldo rangkap. Cara posting ke buku besar.
Yang pertama yaitu kolom tanggal. Kolom tanggal diisi sama dengan di jurnal umum. Ada tahun, bulan, dan tanggalnya. Lalu di kolom keterangan diisi sesuai di jurnal umum juga. Misalnya tanggal 2 ada penyetoran modal Tuan Sabar, maka diposting di buku besar juga penyetoran modal Tuan Sabar. Untuk kolom referensi diisi JO strip 1 yang artinya jurnal umum halaman 1. Untuk kolom debit kredit menyesuaikan. Misal di jurnal umum akun kas ada di debit. Tanggal 2 itu penyetoran modal Tuan Sabar, akun kas ada di debit, maka diposting di buku besar juga sebelah debit. Sehingga saldonya saldo debit. Berikut contoh posting ke buku besar bentuk stafel bersaldo rangkap menggunakan transaksi yang sama seperti di jurnal umum Kak Nanda Rahma tadi dengan nomor akun 101 kas, 102 peralatan bengkel, 103 piutang usaha, dan seterusnya. Bengkel Cahaya Abadi buku besar periode Februari 2021. Yang pertama, nama perkiraan kas dengan nomor akun 101 tanggal 2 Februari 2021, penyetoran modal Tuan Sabar, debit 30 juta sehingga saldo debit 30 juta. Tanggal 3, pembelian peralatan secara tunai dan kredit 2.500.000 sehingga debit saldo debit 27.500.000. Dari mana 27.500 itu? Dari tanggal 2 debit 30 juta dikurangi tanggal 3 kredit 2.500.000. Yang kedua, nama perkiraan peralatan bengkel dengan nomor akun 102. Tanggal 3 Februari 2021, pembelian peralatan secara tunai dan kredit debit 5 juta sehingga saldo debit 5 juta. Yang ketiga, nama perkiraan piutang usaha dengan nomor akun 103 tanggal 15 Februari 2021, penerimaan pendapatan jasa secara tunai dan kredit debit 1 juta sehingga saldo debit 1 juta, dan tanggal 20 penerimaan piutang usaha kredit 500.000 sehingga saldo debit 500.000. Dan seterusnya, teman-teman bisa melihat dari makalah atau PowerPoint kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.